Apakah Anda pernah merasa mati gaya di depan kelas? Apakah Anda bingung dengan gaya belajar anak milenial? Aha, ini solusi untuk Anda. Guru harus ekstra sabar dan pandai berinteraksi dengan generasi ini. Mungkin lebih tepatnya kita sebut generasi Z. Luangkan waktu untuk sekedar bertanya hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi mereka. Luangkan waktu juga apabila mereka ingin diskusi. Jangan tutup pintu berteman dengan anak didik kita. Kita nggak tahu mereka akan jadi seperti apa di masa depan. Siswa zaman now lebih suka mengakses Google untuk mencari informasi ketimbang bertanya kepada guru, dosen, atau mungkin ke perpustakaan. Jadi, mulailah sesi kelas dengan membawakan satu cerita yang dapat menarik perhatian mereka, yang update, actual, praktis, dekat, dan berguna bagi mereka. Sebagai pengajar masa kini, mulailah cerita behind the scene and feature. Aspeknya seperti apa dari bahan ajar yang disampaikan. Berikan mereka gambaran masa depan, kenapa ilmu kita seperti matematika, biologi, kimia, antropologi, atau bahkan sosiologi menjadi demikian penting untuk dipelajari. Bahkan terkadang mereka hanya perlu diarahkan agar ilmu yang sudah mereka miliki dari hasil pencarian sendiri itu mampu diterapkan dalam dunia nyata. Bagi generasi Z, hasil akhir dan tindakan yang bisa membawa manfaat dianggap lebih penting daripada sekumpulan fakta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dampingilah mereka agar tidak semakin tersesat. Tidak ada salahnya mengikuti perkembangan tren hiburan ala zaman now. Sekedar tengok hashtag apa yang sedang hits, film, musik, bahkan feed apa yang sedang ramai di lini media sosial mereka. Mau tidak mau, suka tidak suka, nyaman tidak nyaman, sebagai pengajar dan pendidik zaman now, kita wajib update informasi. Bahkan bisa jadi isu yang dekat dengan anak kita menjadi bagian dari tugas sekolah mereka. Gunakan platform atau aplikasi yang kekinian sehingga membuat suasana belajar lebih menantang dan menyenangkan. Because doing is more important than knowing. Untuk itulah pengajar melek digital sangat diperlukan oleh dunia pendidikan saat ini. Di sisi lain, sekolah perlu menjadi rumah kedua bagi siswa untuk membekali mereka di masa mendatang. Mulailah sesi kelas dengan melempar berbagai pertanyaan yang terkait pelajaran ataupun non-pelajaran. Sama halnya manusia, lebih senang berbicara dibanding mendengar. Anak didik kita pun juga seperti itu. Lebih terbuka untuk ditanya dibanding bertanya. Nah, kita sebagai pendidik perlu bertindak sebagai pemantik agar kemampuan berpikir kritis anak didik kita semakin baik dan dalam. Dengan bertanya secara tidak langsung, kita memaksa anak didik kita untuk berpikir dan mengemukakan pendapat. Ketika sudah dibiasakan, maka ini akan menjadi semacam habit atau kebiasaan dan culture atau budaya di dalam kelas. Sehingga ruang diskusi terbuka dan suasana belajar akan semakin kondusif. Arahkan mereka membaca situs berita positif tentang berita baik negara kita Indonesia. Ubah pendekatan dan lihatlah perbedaan yang terjadi. Pendidik zaman now diharapkan menjadi sahabat bagi anak didiknya yang mampu mendengarkan dengan hati dan memahami situasi mereka. Generasi zaman now tidak lagi seorang anak didik yang bisa gampang diatur dengan sebuah paksaan atau bahkan ancaman. Namun mereka harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Listen and win their heart. Peran pendidik dan pengajar dalam model pembelajaran kolaboratif adalah sebagai mediator, di mana guru zaman now menghubungkan informasi baru terhadap pengalaman siswa dengan proses belajar di bidang lain.
membantu siswa menentukan apa yang harus dilakukan, dan jika siswa mengalami kesulitan, mereka harus bantu. Selamat mengajar dan mendedikasikan diri Anda sebagai pengajar yang teladan dan terdepan.